Jemaat semua saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan besar buat kita. Itu menyatakan bahwa kita diselamatkan. Mari kita memuji Tuhan kita. Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya. Semua kita mau katakan Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Sorga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, tebusannya, haleluya. Dia menangkan seteru, haleluya. Mari kita naikkan ayat yang ketiga bersama-sama. Katakan genaplah tebusannya. Genaplah tebusannya, haleluya. Dia menangkan seteru, inilah hari yang jadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Shalom jemaat kasih dalam Tuhan Yesus. Kita memiliki Tuhan yang hidup, yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Mari kita memuji Allah kita, memuji Tuhan kita. Kita mau katakan hidup, hidup, hidup selamanya. Dilanjutkan dengan pujian, Tuhan meletakkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Mari semua dengan penuh sukacita kita pujikan lagu ini. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Katakan
menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh, Tuhan selalu menopang kita. Ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan sekali lagi, tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Kita akan bacakan Alkitab bertanggapan pada hari ini, dimulai dari saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu, begitu dan seterusnya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Kita sadar seringkali kita lalai menjalankan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan seringkali kita melakukan dosa-dosa yang dengan sengaja atau tidak sengaja. Mari kita mau merendahkan diri kita. Kita mengakui semua dosa-dosa kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, "Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosa kita." Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa.
semua untuk boleh bangkit berdiri. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Hanya satu-satunya Yesus penolong kita. Mari kita mau katakan, adakah hatimu susah? Kepadanya. Datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Mari jemaat sekalian, kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita membuka hati kita seluas-luasnya untuk Roh Kudus boleh menyelidiki hati kita. Dan biarlah setiap apapun yang diungkapkan, mari kita akui setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Kita memohon pemulihan kembali daripada Tuhan. Kita mohon kelegaan yang baru daripada Tuhan. Mari saat ini kita ambil waktu di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita di hadapannya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang tebusan Tuhan. Jikalau Tuhan tidak mati bagi kami ya Tuhan, menggantikan kami, maka setiap kami di tempat ini ya Tuhan sudah pasti binasa. Namun semua karena kasih-Mu yang besar serta karunia-Mu ya Tuhan, yang sungguh di luar pemikiran kami ya Tuhan, membuat kami menyadari sungguh ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang dikasihi karena Engkau Allah yang mau berkorban mati bagi kami. Ya Tuhan, namun kami menyadari dalam kehidupan kami setiap hari kami mendukakan hati Tuhan dengan berbuat dosa. Dalam pikiran dan hati dan perilaku kami ya Tuhan, seringkali kami melukai hati Tuhan. Kami tidak mempercayai Tuhan. Kami seringkali ya Tuhan lebih mengikuti ego kami ketimbang kami mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni ya Tuhan. Seringkali ya Tuhan, pada kenyataan dalam hidup ini, kasih Tuhan yang besar itu tidak cukup membuat kami bertobat dan bertindak dengan benar ya Tuhan. Kami terus-menerus melakukan segala hal yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui momen ini kami kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang besar, pengampunan Tuhan yang besar yang menuntun kami pada pertobatan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, kami boleh hidup dalam hidup ini menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dan pemulihan yang Kau berikan daripadamu ya Tuhan. Dan biarlah sungguh kami mau dalam hidup kami menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Dengarkanlah janji pengampunan dosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Biarlah setiap kita yang telah diampuni dosanya, kita bersyukur pada Tuhan. Karena kita menjadi milik Yesus. Kasih Yesus tak berakhir. Tanyakan pujian ini bersama-sama. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku milik. Katakan bersama, kini ku milik Yesus. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini. Katakan bersama, dulu aku sesat dalam dosa. Dulu aku sesat dalam dosa. Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu. Kini ku milik. Katakan bersama, kini ku milik Yesus. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini. Sekali lagi katakan, kini ku milik Yesus. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Kita menjadi milik Yesus sampai selama-lamanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari saat ini bersama dengan gereja di segala abad, di segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Jemaat kasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mau pujikan. Mulia bagi Tuhan yang bangkit. Mulia bagi Tuhan. Percaya Raja yang hidup, kita semua memerlukannya untuk menolong kita. Ku percaya
Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, Tuhan masih memberi kita satu kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, saya ingin mengajak kita sejenak berpikir tentang kehidupan kita ini. Saya ingin bertanya kepada saudara, sudah berapa lama saudara menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen? Yang kedua, coba kita pikirkan sejak kita menjadi orang Kristen sampai hari ini, kira-kira sudah berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan, atau sudah berapa banyak kita mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita seiman yang kita kenal, ataupun saudara-saudara kita seiman yang lain yang tidak kita kenal, mungkin lewat video, lewat WhatsApp, atau apapun tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Saudara, yang berikutnya coba kita pikirkan ketika kita mendengar semua itu, seberapa banyak hal-hal itu kita percayai dan hal-hal itu mempengaruhi kehidupan kita. Saudara. Saya rasa ini tidak perlu kita jawab sekarang. Saudara. Tapi biar ini coba Anda di dalam pikiran kita, sambil nanti kita mendengarkan uraian firman Tuhan, kita akan mengevaluasi itu di dalam kehidupan kita. Saudara, saudara hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang seorang murid Tuhan Yesus yang mengalami satu peristiwa yang besar ketika Tuhan Yesus dibangkitkan. Saudara. Seperti tadi kita sudah baca di Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29 dalam bacaan pertanggapan kita. Tapi ada baiknya saya ingin mengajak kita kembali membacakan bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Demikian dicatat oleh Rasul Yohanes. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk kita memahami firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau di tengah-tengah segala kondisi yang terbatas saat ini, kami masih boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Hamba-Mu di gereja dan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing masih boleh berjumpa lewat online, dan yang terlebih penting adalah kami masih boleh berjumpa dengan Tuhan di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, dan kami bersyukur ketika di tengah-tengah ibadah ini Engkau masih mengizinkan kami untuk membuka dan membaca firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami tahu hanya firman-Mu lah ini yang memberikan kepada kami kekuatan ketika kami harus menjalani hidup kami di muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, dan sebentar ketika kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan kami mohon Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang di depan, di gereja ini, maupun juga jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami dan menolong kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi bekal bagi kami, mengajar hidup kami untuk berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang baru saja kita baca adalah satu cerita yang tidak asing tentunya bagi setiap kita. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen mungkin paling tidak 1 tahun, atau mungkin kita menjadi orang Kristen baru tapi kita rajin membaca kitab Injil, cerita ini pasti tidak asing buat kita. Saudara,
cerita ini bercerita tentang seorang murid Tuhan yang bernama Thomas. Kalau kita membaca bagian ini, maka kita lihat di dalam 6 ayat yang baru saja kita baca, maka kita memperhatikan ada tokoh utama di bagian ayat ini, yaitu Thomas. 6 ayat, 5 ayat menyebut nama Thomas. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau meneliti lebih lanjut, siapa sih Thomas ini? Kalau kita membaca kitab Injil, saudara, maka kita tidak menemukan banyak cerita tentang Thomas. Ya, di Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Markus masing-masing hanya menyebut Lukas pada waktu mereka menulis tentang Yesus mengundang murid-murid yang pertama. Tidak banyak ayat-ayat yang dicantumkan tentang Thomas ini. Ya, di Matius 10 ayat 3, di Markus 3 ayat 18, Lukas 6 ayat 15, semuanya hanya mencatat nama Thomas sebagai murid yang diundang oleh Tuhan Yesus. Selain itu, saudara, yang menulis tentang Thomas adalah Rasul Yohanes. Di Injil Yohanes itu. Di Injil Yohanes mencatat ada 3 bagian di dalam Injilnya yang mencatat tentang Thomas. Dan kalau kita melihat Thomas ini Bapak Ibu, maka kita bisa melihat bahwa Thomas adalah seorang murid Tuhan yang tidak terlalu populer, tidak terlalu terkenal, tetapi dia punya sifat-sifat yang unik. Dan Rasul Yohanes menuliskan sifat dari Thomas ini. Yang pertama di Yohanes 11 ayat yang ke-16 itu dicatat tentang sikap Thomas yang sangat skeptis. Ya, satu hari Yesus melakukan mujizat di Yerusalem, kemudian orang-orang berkerumun dan di antara orang-orang itu ada hasutan sehingga membuat Yesus akan dibunuh dan harus keluar dari Yerusalem. Dan pada waktu itu Yesus meninggalkan Yerusalem. Tapi kemudian di tengah dia meninggalkan Yerusalem, ada berita bahwa Lazarus, orang yang dikasihi itu sakit. Dan waktu berita itu datang, Yesus berkata, biarkan Lazarus itu sakit. Padahal berita itu dikirimkan kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang menjenguk Lazarus dan melakukan sesuatu untuk Lazarus. Mungkin Bapak Ibu ketika berita itu datang dan Yesus menolak untuk datang, murid-murid merasa lega. Karena Yesus tidak jadi kembali ke Yerusalem menjumpai Lazarus yang ada di Betania dalam perjalanan yang dekat dengan Yerusalem. Tapi kemudian beberapa hari kemudian Lazarus meninggal. Dan pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita ke rumah Lazarus. Dan pada kondisi itulah Thomas mulai berkata, Yesus mau ke Betania. Kemudian dia bilang kepada murid, ya sudah kita ikut. Kita ikut untuk apa? Untuk mati bersama dengan Yesus. Dia sangat skeptis karena dia tahu beberapa hari yang lalu diusir dari Yerusalem karena mau dibunuh, sekarang malah mau kembali ke Yerusalem. Apakah ini tidak sesuatu yang konyol? Tapi Thomas dia bilang, ya sudahlah, kita ikut saja. Skeptis, tapi dia setia kepada gurunya. Kemudian di Yohanes pasal yang ke-14 itu dicatatkan ketika Yesus bicara tentang rumah Bapaknya, maka Thomas di tengah-tengah cerita Yesus itu menyela dan berkata, Tuhan, bagaimana kami bisa pergi ke rumah Bapakmu itu karena kami tidak tahu jalannya. Ini menunjukkan Thomas adalah seorang murid yang mungkin lamban untuk menangkap sesuatu yang diajarkan oleh gurunya, tetapi dia juga seorang yang jujur, yang berkata apa adanya. Dia mengungkapkan isi hatinya kepada gurunya tanpa rasa malu karena dia memang tidak tahu. Itulah Thomas. Dan dari bagian yang kita baca, kita melihat bahwa Thomas ini adalah seorang murid Tuhan, rupanya yang menuntut satu bukti dari pengalaman pribadi. Dia bukan murid yang bisa mendengarkan cerita dari orang lain. Dan Thomas ini adalah murid yang mengikut Yesus sejak dari awal pelayanannya sampai Yesus disalib, sampai Yesus bangkit. Dia berbeda dengan Yudas. Yudas ketika Yesus disalibkan sudah meninggalkan dan tidak setia lagi. Tapi Thomas, walaupun dia punya banyak kelemahan, dia tetap ikut sampai Yesus dibangkitkan. Sudah itulah Thomas. Dan ayat-ayat yang baru saja kita baca bercerita tentang satu kejadian di dalam kehidupan Thomas. Apa yang dia alami, saudara? Di ayat yang ke-24 kalau kita melihat, maka di sini dikatakan, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Sudah ayat 24 ini mengacu pada cerita Yohanes sebelumnya di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Di mana di sana diceritakan pada minggu pertama itu, murid-murid malam hari berkumpul,
Dan ketika murid-murid berkumpul itu, Tuhan Yesus datang di sana dengan ajaib menunjukkan bahwa dia bangkit. Saudara, tapi Thomas tidak ada di situ. Saudara, cuman yang aneh kalau kita membandingkan bagian ini dengan Injil Lukas, pasal yang ke-24 ketika cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang menuju ke Emmaus, maka saudara yang dikasih Tuhan kita melihat bahwa ketika itu dikatakan hari Minggu pertama itu 2 orang murid berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan mereka di tengah jalan itu bercerita tentang Yesus yang mayatnya hilang, tapi orang-orang mengatakan bangkit. Begitu. Dan di tengah pembicaraan itu Yesus hadir bersama dengan mereka, tapi mereka tidak sadar bahwa itu Yesus. Dan kemudian terjadilah pembicaraan, seperti kita tahu cerita itu di Lukas. Sampai akhirnya ketika mereka ada di rumah, Yesus memecahkan roti dan kedua murid ini sadar, Yesus bangkit gitu. Dan Yesus hilang. Ketika Yesus hilang maka kedua murid ini bergegas kembali ke Yerusalem. Dan di bagian Lukas itu dicatat ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka datang di rumah itu bertemu dengan 11 murid. Ketika dikatakan bertemu dengan 11 murid, saudara, artinya apa? Thomas Anda di sana bukan? Anda di rumah itu ketika minggu pertama itu, sore hari atau malam hari itu. Dan Lukas mencatat kemudian mereka bercerita satu dengan yang lain bagaimana Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada Petrus, kepada Maria Magdalena, dan yang dari Emmaus itu bilang, iya aku juga lihat, kami juga lihat. Begitu. Tapi anehnya sudah di ayat yang ke-24 ini dikatakan, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang di situ. Sudah waktu saya memikirkan ini, saya berpikir kemungkinan karena Alkitab tidak mencatat hal ini, kemungkinan pada waktu itu murid-murid berkumpul dan mereka saling bercerita tentang Yesus yang bangkit, tetapi Thomas ini mungkin dia tidak percaya akan itu dan dia mungkin merasa kecewa karena Yesus sudah mati, sudah disalibkan dan kemudian kekecewaannya itu menguasai dia sehingga ketika orang lain bercerita tentang Yesus yang bangkit dan dia tidak percaya, mungkin dia langsung meninggalkan tempat itu. Mungkin seperti kita. Kalau kita sedang kecewa dengan seseorang, kita sedang benci dengan marah dengan orang itu, tiba-tiba segerombolan orang berkumpul dan bercerita tentang kebaikan orang itu. Nah, mungkin dalam kondisi seperti itu kita akan merasa tidak nyaman dan mungkin lebih baik kita pergi deh. Saya tidak tahu apakah betul seperti itu, tapi saya membayangkan mungkin bisa seperti itu. Dan ketika Thomas pergi itulah Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan murid-murid yang lain melihat, tetapi Thomas tidak melihat. Sudah ini ayat yang ke-24. Kemudian ayat yang ke-25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sudah ayat yang ke-25 ini menunjukkan bahwa walaupun Thomas tidak ada di situ, walaupun Thomas meninggalkan teman-temannya yang lain, tetapi teman-temannya tidak meninggalkan Thomas. Mereka tetap menceritakan kepada Thomas apa yang mereka alami malam hari itu. Tetapi sayangnya Thomas tetap menolak untuk percaya. Thomas tetap menuntut bahwa dia hanya akan percaya kalau dia mengalaminya sendiri. Thomas merasa tidak cukup kesaksian, tidak cukup cerita orang lain. Tetapi yang Thomas inginkan adalah kalau memang Yesus bangkit, maka saya harus bertemu dengan dia secara pribadi. Bahkan saya harus melihat bekas paku itu, bekas tombak di lambung itu, baru saya akan percaya. So, dalam kondisi yang seperti ini, kemudian seringkali orang mulai berpikir bahwa Thomas ini murid yang ragu-ragu, murid yang banyak tidak percaya. Tapi saudara, saya sedikit berpikir begitu ya. Apakah benar kalau kita memberikan stempel kepada Thomas bahwa ini murid yang tidak percaya, ini murid yang ragu-ragu begitu? Karena kenyataannya kalau kita membaca kitab Injil, saudara, maka kita menemukan murid-murid yang percaya kepada Yesus, itu rata-rata memang dia berjumpa dengan Yesus. Kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus, maka mereka belum bisa percaya sepenuhnya. Ya tadi saya cerita di Lukas 24, kalau kita membaca bagian itu di ayat 11-12 itu dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu, yaitu tentang Yesus yang bangkit itu, ini Lukas 24 ayat 11-12 itu bicara ketika wanita-wanita melihat Yesus yang bangkit, kemudian mereka bercerita kepada murid-murid yang lain. Tetapi respon murid-murid adalah, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong.
Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Murid-murid itu tidak percaya, sama dengan Thomas. Ketika perempuan itu bercerita tentang Yesus yang bangkit, mereka menganggap itu omong kosong, mereka tidak percaya. Sungguh pun demikian, ayat yang ke-12 itu dikatakan dari Lukas 24, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Artinya Petrus pun melihat kubur yang kosong pun dia masih tidak langsung percaya. Dia masih bertanya-tanya, apa yang terjadi? Sampai Yesus bertemu dengan Petrus. Kemudian 2 murid dari Emmaus di Lukas 24 nanti juga demikian. Bukankah sudah beredar cerita bahwa mayat Yesus hilang dan orang-orang mengatakan Yesus bangkit? Tapi mereka kan tidak percaya, mereka tetap melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. Bahkan ketika dalam perjalanan Yesus datang pun mereka tidak melihat Yesus. Sampai mata mereka dibukakan dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Baru mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, saya merasa tidak berlebihan kalau saya mengatakan Thomas tidak seburuk-buruk itu dalam hal imannya. Dia hanya seorang murid yang menginginkan satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bangkit itu. Dia berharap bahwa imannya itu nyata ketika dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, bukan hanya lewat cerita orang-orang di sekelilingnya. Saudara. Kemudian kalau kita melanjutkan bacaan kita di ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, maka di sini dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu dan Thomas ada di sana. Kemudian berikutnya adalah cerita bagaimana Yesus hadir di sana dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudara, yang menarik adalah ketika kita membaca ayat yang ke-26 itu dikatakan 8 hari kemudian murid-murid berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saudara, Thomas walaupun dia ragu-ragu, walaupun dia tidak percaya, tapi 8 hari kemudian, 8 hari setelah peristiwa di mana dia tidak bisa menyaksikan Yesus menjumpai teman-temannya, dia tetap ada di situ. Dia tetap berkumpul dengan murid-murid yang lain, walaupun dia ragu-ragu. Dan disitulah kemudian kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus datang menjumpai Thomas. Dan menariknya ketika kita membaca ayat ini seolah-olah sudah Yesus tidak peduli dengan murid-murid yang lain. Tapi Yesus ingin berurusan secara pribadi dengan Thomas. Seolah-olah murid-murid yang lain itu tidak menjadi perhatian Yesus. Tapi Yesus memperhatikan Thomas dan Yesus tahu persis apa yang diinginkan Thomas, apa yang menjadi kerinduannya yang terdalam. Yaitu berjumpa dengan Yesus dan kemudian membuktikan bahwa Yesus sungguh hidup. Dengan cara apa? Mencucukkan jarinya ke bekas luka itu. Mencucukkan tangannya ke lambung itu. Seolah-olah Yesus betul-betul tahu persis apa yang Thomas inginkan. Dan memang benar Yesus tahu. Dan malam itu Yesus berurusan secara pribadi dengan Thomas. Dan ketika hal itu terjadi, saudara, maka kita menyaksikan bagaimana Thomas menyambut Tuhan. Kita menunjukkan bagaimana kemudian Thomas memiliki satu pengakuan iman di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan Thomas dengan begitu tepat secara pribadi, lepas pribadi. Tapi saudara, itu berdasarkan waktunya Tuhan. 8 hari bukan masa yang pendek. Cukup panjang bagi seorang yang sedang kecewa. Tetapi walaupun demikian, Tuhan memanfaatkan waktu yang panjang itu menjadi satu waktunya Tuhan. Satu kairos dari Tuhan untuk dia melakukan sesuatu di dalam kehidupan Thomas. Dan pada hari itulah Thomas berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Dan ketika Thomas berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, maka kita melihat ayat yang ke-28 dikatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, ini satu pengakuan iman pribadi yang begitu nyata. Ketika Thomas berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, hidupnya langsung berubah. Dari kehidupan yang dulunya tidak memiliki iman, dulunya penuh dengan keraguan-keraguan, menjadi kehidupan yang penuh dengan percaya. Saudara, kalau kita bayangkan Thomas mengikut Yesus 3 tahun lebih dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tapi selama 3 tahun itu mungkin Thomas hanya merasakan Yesus itu sebagai guru yang baik. Thomas hanya merasakan Yesus itu sebagai nabi yang berkuasa. Mungkin Thomas mengharapkan hari-hari itu Yesus adalah seorang penolong yang melepaskan dia, melepaskan bangsanya dari Romawi. Oleh karena itu ketika Yesus mati di atas kayu salib, Thomas begitu kecewa.
Tetapi waktu Yesus yang bangkit itu berjumpa dengan Thomas, maka paradigma Thomas berubah total. Dia tidak lagi melihat Yesus hanya sebagai seorang nabi, seorang guru, seorang penolong, tapi dia melihat Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Saudara, dan itu perjumpaan itu membuat satu perubahan hidup yang nyata di dalam kehidupan Thomas. Saudara. Tuhan Yesus membuat Thomas terbuka matanya. Dan apa yang terbuka, mata yang terbuka itu membuat Thomas berubah hidupnya. Saudara, beberapa catatan-catatan sejarah menceritakan bagaimana sejak Thomas berjumpa dengan Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya, maka Thomas tetap setia. Bahkan setelah hari Pentakosta, setelah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Thomas adalah seorang murid yang kemudian dengan setia menjalankan misi dari Tuhannya, yaitu untuk memberitakan tentang Kristus ke tempat-tempat yang jauh. Dan sejarah mencatat Thomas akhirnya berangkat ke India sebagai utusan Injil yang diutus oleh Yesus. Dan di India, dia melayani sampai dia mati syahid di sana. Saudara, dari seorang yang tidak percaya, yang ragu-ragu, berubah menjadi seorang yang penuh komitmen. Seorang yang hidupnya diubahkan menjadi seorang yang sungguh mati-matian melayani Tuhannya. Memberikan hidupnya untuk Tuhannya. Saudara, itulah kehidupan Thomas. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan Thomas ini dengan melihat kepada diri kita sendiri. Tadi di awal saya mempertanyakan kepada kita berapa banyak kita sudah mendengar firman Tuhan. Berapa banyak kita sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang Yesus yang penuh kuasa, tentang Yesus yang memberikan kehidupannya, kasihnya untuk kita. Tapi seberapa banyak kita percaya dan seberapa banyak hal itu mengubah hidup kita. Atau jangan-jangan saudara kita mengalami seperti masa lalu Thomas. Kita tiap minggu ke gereja, kita sering mendengar ajaran firman Tuhan. Bahkan kita sering mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang saudara-saudara kita seiman. Tapi saudara kita tetap tidak memiliki satu iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Allah kita. Kita tetap tidak memiliki satu pengenalan pribadi tentang siapa Yesus. Kita ke gereja, kita mendengar firman Tuhan hanya menjadi satu rutinitas dalam kehidupan kita karena kita dilahirkan sebagai seorang Kristen mungkin. Kita banyak mendengarkan kesaksian dan kita merasa kita senang dengan kesaksian itu, tapi bagaimana kalau itu sendiri terjadi dalam hidup kita? Apakah kita bisa tetap meresponi kejadian-kejadian yang negatif sekalipun dengan iman kepada Kristus? Saudara, ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Seperti apakah relasi kita dengan Tuhan? Tuhan tidak ingin kita menjadi seperti Thomas yang dahulu. Thomas yang belum berjumpa dengan Yesus yang hidup. Mereka belajar, kita mendengar, tapi kita tidak pernah memiliki iman yang sesungguhnya. Semua yang kita pelajari, semua yang kita dengar, tidak memberikan dampak perubahan di dalam kehidupan kita yang nyata. Saudara, beberapa bulan ini kita masuk pada kondisi yang sulit dengan adanya pandemi COVID ini. Dan ketika hal ini terjadi, saudara, maka kita bisa melihat mana orang-orang Kristen yang sebenarnya memang punya iman kepada Tuhan, mana orang-orang Kristen yang tidak pernah dipengaruhi oleh firman Tuhan yang didengarnya. Hidupnya tetap begitu-begitu saja, saudara. Saya menjumpai banyak orang yang di tengah-tengah kondisi yang berat ini, warna aslinya, karakter aslinya mulai muncul. Mulai bersungut-sungut, mulai marah-marah, sikapnya berubah. Saudara, mungkin kalau Bapak Ibu yang bisnis bisa melihat hal itu. Kita yang di sekolah juga bisa melihat itu. Bagaimana sih orang tua yang mungkin katanya Kristen itu bersikap terhadap sekolah ketika masalah ini terjadi begitu. Saya melihat di banyak WA group gitu ya, banyak orang tua dari sekolah Kristen, puji Tuhan bukan dari IPK ya Bapak Ibu, karena saya melayani di IPK, yang mencaci maki sekolah dengan kata-kata yang begitu kasar begitu. Saya jadi bingung, ini orang Kristen, benar nih pernah berjumpa dengan Yesus nih. Kenapa kok tiba-tiba menjadi seperti ini begitu? Saudara, itu kenyataan. Banyak orang Kristen hidup mendengar ajaran tentang Yesus, belajar firman Tuhan, mendengar kesaksian tapi tidak mengubah hidupnya.
hidupnya tetap dipenuhi oleh ketidakpercayaan. Saudara, Tuhan tidak ingin kita mengalami hal yang demikian. Tapi saudara, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mengalami hal yang sama. Satu hari mungkin kita pernah kecewa kepada Tuhan. Satu hari mungkin kita pernah mengalami perasaan di mana kita merasa bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, Tuhan tidak kabulkan. Dan kita mungkin merasa kecewa kepada Tuhan. Sudah mungkin sekali waktu kita terjadi hal seperti ini. Tapi sudah ketika kita mengalami hal itu, maka kita mencatat kita seharusnya belajar dari Thomas. Dia tidak meninggalkan persekutuannya dengan saudara-saudaranya seiman. Tidak seperti Yudas yang kemudian kecewa dan gantung diri. Thomas, walaupun dia kecewa, dia tetap ada di lingkungannya. Dia tetap masih punya secercah harapan di tengah murid-murid yang lain. Karena dia masih punya satu pengharapan, dia bisa mendapatkan sesuatu dari Yesus. Saudara, mungkin kita bisa mengalami kekecewaan-kekecewaan demikian. Tapi kalau kita melihat hidup Thomas, saudara, di tengah-tengah kekecewaan itu, dia tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Saudara, memang dalam kehidupan kita, sekali waktu kita mungkin bisa mengalami kekecewaan. Tapi jangan tinggalkan persekutuan. Kitab Ibrani mengatakan, hendaklah kamu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Hendaklah kamu tetap bersekutu. Apapun kekecewaan kita, apapun mungkin kadang-kadang kita merasa seolah-olah kita sudah nggak bisa percaya lagi pada Tuhan. Tapi tetaplah bersekutu. Tetaplah Anda di tengah-tengah persekutuan, karena saya yakin di tengah-tengah kondisi seperti itu, Tuhan bisa menjumpai kita. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan sebenarnya sedang bekerja untuk membuat kita lebih mengenal siapa Dia sesungguhnya. Yeremia mencatat bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, apapun kondisi kita, kekecewaan kita di dalamnya, Tuhan sedang mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita. Saudara, rancangan-rancangan yang Tuhan buat bagi kita, seringkali kita tidak memahami. Tapi Tuhan ingin kita tetap ada di dalam komunitasnya. Dan tetap berusaha untuk mempercayai rancangan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga menuliskan di kitab Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, segala sesuatu itu bisa hal yang baik, tapi bisa juga hal yang tidak baik. Tapi di dalamnya Allah sedang bekerja. Oleh karena itu ketika kita kecewa, mungkin ketika kita ragu-ragu, tetaplah ada di dalam persekutuan. Dalam kehidupan saya mengiring Tuhan, juga mengalami begitu banyak, kadang-kadang bertanya-tanya dan kecewa, kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, ketika kita tetap ada dalam persekutuan, maka Tuhan menyatakan banyak hal yang membuat kami, saya, istri dan anak-anak makin mengenal Tuhan di tengah-tengah permasalahan yang ada. Itulah yang dikerjakan oleh Thomas. Tapi bukan hanya itu, sudah yang kedua dari pelajaran tentang Thomas ini, maka kita melihat satu hal, yaitu bahwa Tuhan itu sangat peduli terhadap diri kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak hanya memikirkan umatnya secara keseluruhan, tapi Tuhan juga memperhatikan pribadi lepas pribadi. Saudara, semua murid sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah melihat Tuhan dan mereka sudah percaya kepada Tuhan. Hanya Thomas yang hari itu tidak ada di sana. Tapi Thomas yang tidak ada di sana masih dipenuhi kekecewaan, dipenuhi oleh keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Tapi Yesus masih memperhatikan dia. Yesus masih memperhatikan Thomas dan Yesus berinteraksi pribadi dengan Thomas. Saudara, bukan hanya dengan Thomas, tapi Yesus juga ingin berinteraksi pribadi dengan saudara dan dengan saya. Di tengah-tengah mungkin kita punya kekecewaan, di tengah-tengah mungkin kita punya banyak hal yang membuat kita seringkali meragukan Tuhan. Tapi sudah di tengah-tengah kondisi seperti itu Tuhan tetap memperhatikan kita sebagai satu pribadi yang Dia kenal. Saudara, Daud mengatakan di Mazmurnya, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dari kandungan ibuku. Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang tahu persis siapa kita. Yeremia mengatakan, Tuhan mengatakan kepada Yeremia di Yeremia 1 ayat 5, sebab sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan punya rencana bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mungkin tidak semua kita dipanggil menjadi nabi seperti Yeremia. Tetapi ayat ini mengindikasikan bahwa Tuhanlah yang membentuk kita. Tuhan tahu kita secara pribadi.
Apapun yang menjadi keinginan-keinginan kita, Tuhan tahu, saudara. Dan Tuhan ingin berurusan dengan kita secara pribadi, seperti dia berurusan dengan Thomas, saudara. Ini yang kita lihat dalam kehidupan Thomas. Dan itulah yang saya yakin juga Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan kita, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita secara pribadi. Secara khusus, pribadi lepas pribadi, Tuhan memperhatikan kita. Kalau Tuhan memperhatikan kita, maka sudah selayaknya kita datang kepada Dia. Dan kalau kita merasakan Tuhan memperhatikan kita, sudah maka kita bisa mengharapkan satu perjumpaan dengan Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Thomas. Dia boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Dan yang menarik, saudara, perjumpaan itu diresponi dengan begitu positif oleh Thomas. Yang menjadi pertanyaan buat kita, saudara, sekarang. Ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami masalah, dan setelah kita melalui itu dan kita berjumpa dengan Tuhan, apakah kita meresponi itu dengan positif? Seringkali dalam kehidupan kita banyak orang yang mengalami pergumulan, mengalami kekecewaan. Tapi kemudian ketika Tuhan datang menghampiri dia tidak merespon dengan positif. Dia masih tetap tidak percaya. Dia masih tetap mengelak untuk tetap mau menerima Tuhan. Begitu banyak alasan. Saya bertemu dengan beberapa orang yang belum kenal Tuhan. Mereka punya pergumulan dan ketika Injil itu disampaikan, dia tetap mengeraskan hatinya, tetap menolak. Banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita punya kekecewaan, punya masalah, apakah ketika Tuhan menghampiri kita lewat firman-Nya? Atau Tuhan menghampiri kita secara rohani di dalam pergumulan doa-doa kita, apakah kita merespon positif kepada Tuhan atau tidak? Saudara, Thomas merespon dengan positif. Sore ini firman Tuhan menantang setiap kita. Mungkin kita ada di dalam kondisi-kondisi keraguan-raguan, kondisi-kondisi bermasalah, kondisi-kondisi kecewa. Dan Tuhan ingin menyapa saudara. Tuhan ingin berurusan secara pribadi. Tuhan ingin menampakkan dirinya secara pribadi kepada saudara. Dan ketika hal itu Tuhan lakukan, bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita, saudara? Thomas meresponi dengan tegas, dia katakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas meresponi perjumpaan itu dengan menyadari sepenuhnya Yesus bukan hanya gurunya. Yesus bukan hanya nabinya. Yesus bukan hanya penolongnya. Tapi Yesus adalah Tuhannya. Saudara, yang dituntut oleh Tuhan adalah kita menuhankan Yesus. Menuhankan Yesus artinya apa? Kita menomorsatukan Dia sebagai yang utama di dalam hidup kita. Lebih dari hal yang lain. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus menyatakan banyak hal di dalam kehidupan kita, maukah kita menjadikan Dia Tuhan? Artinya Dia menjadi lebih utama. Dia menjadi yang paling kita taati. Dia menjadi yang paling kita harapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, ini menjadi satu tantangan bagi kita. Tuhan ingin kita menjadikan Dia Tuhan kita. Dan yang dilakukan Thomas bukan hanya merespon dengan perubahan sikap, perubahan hidup, tapi dia juga merespon dengan menjadi saksi. Dan itu bukan hanya Thomas, tapi semua murid yang lain ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit, maka dia menjadi saksi. 11 murid yang lain yang melihat Yesus, 10 murid yang lain yang melihat Yesus ketika Thomas tidak ada, maka mereka menjadi saksi yang menyatakan Yesus bangkit kepada Thomas. Dan Thomas yang melihat yang bangkit itu menjadi saksi untuk banyak orang yang lain. Saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita pernah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, apakah kita merespon dengan menjadikan Dia Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, lebih dari yang lain? Dan apakah kita juga mau meresponi dengan kita menjadi saksinya? Sudah menjadi saksi, kalau kita melihat dari cerita ini, bukanlah hal yang sulit. Menjadi saksi kita tidak perlu punya banyak pengetahuan teologi dulu baru bisa menjadi saksi, saudara. Menjadi saksi cukup menceritakan pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan Yesus. Apa yang engkau alami ketika engkau berjumpa dengan Yesus. Dan ketika kita menyaksikan itu, maka tugas kita hanya menjadi saksi. Orang lain percaya atau tidak percaya, itu urusan mereka. Para murid, 10 murid yang lain dan murid-murid yang lain berbicara kepada Thomas tentang Yesus yang bangkit. Thomas tidak percaya, mereka tidak membuang Thomas. Mereka tetap menerima Thomas. Karena mereka tahu ada waktunya Tuhan buat Thomas. Demikian pula ketika kita menjadi saksi Kristus, tugas kita hanya menceritakan perjumpaan pribadi kita dengan Kristus. Hubungan kita dengan Kristus. Urusan orang lain nanti menerima atau tidak, itu urusannya Tuhan, saudara.
Tapi apakah kita punya semangat untuk itu? Dan saya percaya ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka itulah yang akan menolong kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Saudara, hari ini kita tidak berjumpa dengan Yesus secara fisik seperti yang dialami Thomas. Tapi Tuhan berkata, kita berbahagia walaupun kita tidak melihat dengan fisik, tapi kita boleh berjumpa dengan Yesus secara rohani. Dan kita bisa percaya kepada Dia. Saudara, dan ketika kita berjumpa dengan Yesus, percaya kepada Dia, maka itu seharusnya mengubah kehidupan kita. Mengubah hidup kita untuk tidak menjadikan yang lain sebagai Tuhan, kecuali Yesus Tuhan kita. Mengubah hidup kita untuk menjadikan kita saksi Kristus yang nyata, yang kita berani menceritakan pengalaman kita dengan Kristus kepada orang lain. Sebab biarlah itu ada di dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus. Tapi sudah mungkin ada di antara saudara yang hari ini engkau masih menjadi orang-orang yang ragu-ragu tentang Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita bisa kecewa, kita bisa ragu-ragu. Itu sesuatu yang lumrah, yang wajar terjadi. Tapi kalau itu terjadi dalam hidupmu, jangan tinggalkan persekutuan dengan orang-orang yang percaya di sekelilingmu. Kalau itu terjadi di dalam hidupmu, jangan engkau melarikan diri dari Tuhan. Tapi nantikanlah Tuhan di tengah-tengah segala ketidakpercayaanmu, keraguan-raguanmu, permasalahanmu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi dan ingin berurusan pribadi, lepas pribadi dengan engkau. Karena itu biarlah hari ini kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita ambil waktu sejenak, kita menenangkan hati kita, kita melihat ke dalam diri kita, seberapa jauh kita menjadi orang Kristen, seberapa jauh pengalaman-pengalaman kita sebagai orang Kristen itu mengubah hidup kita. Seberapa jauh kita merindukan perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, yang mengubah hidup kita. Dan seberapa jauh kita menjadi orang Kristen yang sudah bisa menjadi saksi Kristus. Saksi kebangkitannya bagi orang lain. Kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar tentang Thomas. Seorang murid yang skeptis, seorang murid yang jujur, seorang murid yang setia, tapi juga seorang murid Tuhan yang menuntut pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan, kami rindu agar kehidupan kami boleh meninggalkan apa yang dilakukan masa lalu Thomas. Tapi kami boleh mengalami perjumpaan Thomas dengan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong kami supaya hal itu mengubah kehidupan kami. Memberikan kami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan yang terus dapat membawa kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini kami sedang mengalami kekecewaan, kami sedang mengalami keraguan-raguan dengan Tuhan, sore hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, biar kiranya Engkau tetap teguhkan iman mereka, kemauan mereka untuk tetap tinggal dalam persekutuan bersama saudara-saudara seiman, sehingga mereka boleh tetap menantikan satu pengharapan dari Tuhan. Dan untuk setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan, biar Tuhan ingatkan kami, kalau kami berjumpa dengan Kristus yang bangkit, maka itu harus mengubah hidup kami. Mengubah hidup kami untuk tidak lagi menuhankan yang lain. Mengubah hidup kami untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Mengubah hidup kami untuk menjadikan Engkau sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup kami. Dan menolong kami untuk dapat menjadi saksi-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, gembala, rohaniwan di GKY Gading Serpong ini. Tuhan tolong mereka untuk terus menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita ada dua ya Bapak Ibu. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini dan juga persembahan untuk pembangunan. Sambil mempersiapkannya, mari kita mau pujikan percaya dan patuh. Bersama Tuhan, dalam terang firman-Nya, Tuhan yang menyinari jalan kita. Mari kita angkat pujian ini. Bersama Tuhan, dalam terang firman.
bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaan kita semua Tuhan peduli. Menaikkan ayat yang ketiga. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya. Percayalah dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami tidak salah dalam memilih Engkau sebagai satu-satunya juru selamat hidup kami ya Tuhan. Engkau mati dan Engkau bangkit, itu membuktikan bahwa Engkau hidup ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona ini ya Tuhan, seluruh dunia mungkin tidak ada pengharapan. Seluruh orang tidak mengenal Engkau, mungkin tidak ada pengharapan. Tetapi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami percaya, kami mau taat dan kami mau bersandar kepada Engkau Yesus. Kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu boleh melindungi setiap kami. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami juga memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau juga boleh sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saudara sekalian, Jemaat GKI Gading Serpong dimanapun saudara berada. Hari ini kita sampai pada minggu yang terakhir di bulan April. Sudah sekian lama kita menjalani ibadah minggu secara online seperti ini. Saudara, mungkin ada di antara kita yang bertanya, sampai kapan? Saudara, kita memang tidak mengetahui kondisi ini. Saudara melihat sampai pada saat ini, memang kita menyadari kita belum memungkinkan untuk bisa bertemu dalam ibadah secara reguler, tatap muka. Mari kita terus berharap dan berdoa supaya kondisi ini bisa segera berlalu dan bisa berangsur-angsur lebih kondusif dan membaik. Saudara, kita tampaknya masih akan terus melanjutkan pola ibadah ini paling tidak mungkin memasuki bulan Mei. Maka saya mengajak saudara untuk terus setia di dalam ibadah hari Minggu dan juga dalam ibadah tengah minggu melalui kebaktian doa keluarga. Dan saudara juga untuk anak-anak kita juga ada channel, mulai ada channel buat anak-anak sekolah minggu kita. Untuk para orang tua bisa juga mengarahkan anak-anak kita bisa mengikuti link untuk channel sekolah minggu Gading Serpong. Saudara, kita terus mau
juga berbagian di dalam segala kondisi yang terjadi di tengah-tengah kita. Masih kita buka kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang mau berbagian dalam pelayanan sosial melalui persembahan yang saudara bisa berikan khusus untuk kondisi pandemik ini. Saudara tuliskan di kolom berita COVID-19. Ya. Saudara peruntukan nanti untuk persembahan untuk dana sosial ini kita akan kelola, baik itu juga untuk kebutuhan-kebutuhan eksternal maupun juga untuk internal, saudara ya. Dan kita menyadari memang dampak ini bukan saja untuk internal tetapi untuk semua ya, termasuk untuk jemaat sekalian juga. Saya kira kita semua juga turut merasakannya. Ya, saya kira itu saja, saudara, untuk update informasi seiring berjalannya waktu, saudara. Maka saya berharap Bapak Ibu jemaat yang belum bergabung dalam WhatsApp gereja, saudara bisa bergabung, saudara bisa mungkin memberikan informasi mengenai nomor HP saudara yang belum dimasukkan ke grup WhatsApp gereja, ke tata usaha. Jadi kita setiap hari masih tetap ya ada tata usaha yang ada di gereja, dan saudara bisa nanti untuk mendapatkan informasi update ya mengenai perkembangan-perkembangan yang ada di seputar gereja kita. Saya kira itu saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pokok doa syafaat. Mari sama-sama kita satukan hati dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Dia ada dan Dia mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dalam keadaan dan kondisi apapun saat ini, supaya tetap percaya. Meskipun kami bisa mengalami banyak hal, termasuk keraguan-raguan, mungkin ada kekecewaan dengan kondisi saat ini atau apapun. Tetapi dari firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa melalui pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan, kiranya Tuhan menuntun kami untuk boleh mengalami pengalaman kebangkitan iman, untuk lebih mempercayai dan untuk lebih mengenal siapakah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi dan peduli kepada kondisi dan keadaan masing-masing pribadi kami. Maka Tuhan jumpai, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan berbicara secara pribadi kepada seluruh orang-orang percaya, seluruh jemaat dimanapun berada saat ini. Bahwa Engkau adalah Allah yang bangkit dan telah mengalahkan maut, kematian, dan tidak ada yang lebih besar dari Engkau, termasuk kondisi saat ini. Engkau tetap Allah yang maha kuasa dan berdaulat dalam segala sesuatu. Tetapi kami menyadari Tuhan, tengah-tengah kondisi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan pendapatan, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau tidak tinggalkan. Tuhan berilah pertolongan. Tuhan peliharalah. Kondisi ekonomi secara nasional dan juga secara global, Tuhan menolong supaya ini bisa dilewati. Hamba berdoa juga untuk seluruh orang tua yang dalam masa-masa ini juga mendampingi anak-anak dalam belajar dengan sistem online. Tuhan berikan pertolongan, kesabaran, kemampuan untuk mendampingi anak-anak yang belajar. Anak-anak muda, jemaat-jemaat di tengah mungkin kejenuhan, kebosanan, Tuhan juga menolong dan menuntun kami untuk dapat mengisi diri, tetap berkarya dengan kreatif dan positif. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Lindungi dan jagailah bangsa negara kami Indonesia dari segala hal yang buruk yang tidak kami kehendaki, yang tidak kami harapkan. Tuhan, dengarlah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan doksologi. Oh
Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Kristus yang telah bangkit itu. Arahkan hidupmu dan serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangannya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya dicurahkan bagi saudara semua anugerah, damai sejahtera, dan segala kuasa pemeliharaan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.